Hai, nama saya Sarandila Salagi dengan NIM 2500012112058. Di sini saya akan menjelaskan mitigasi bencana banjir. Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi pada wilayah Indonesia. Hampir setiap tahun, banjir merupakan bencana yang cukup sering terjadi. Definisi dari banjir itu sendiri merupakan peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang selama 8 jam membuat sebagian besar kawasan tergenang banjir. Banjir terjadi di sejumlah ruas jalan protokol yakni Jalan Pemuda, Jalan Monsinyur Sugiyo Pratono, Jalan Jenderal Sudirman, bahkan kawasan Simpang 5 dan Jalan Pantura Mangkang Semarang Kendal. Hujan deras yang melanda wilayah Jakarta dan Tangerang sejak Jumat pagi membuat lalu lintas di Jalan Raya Joglo yang merupakan jalan alternatif penghubung Tangerang dan Jakarta Barat tergenang banjir setinggi kurang lebih 70 cm. Banjir akibat luapan sungai Citarum dan Cibeet di Karawang, Jawa Barat Sabtu petang terus meninggi hingga mencapai 2 meter. Akibat diguyur hujan lebat sejak Selasa sore, kota Samarinda bagian utara dikepung banjir. Jalan dan permukiman warga terendam banjir mencapai ketinggian hingga 1 meter. Warga pun kesulitan beraktivitas akibat genangan banjir. Hujan deras yang mengguyur Jabodetabek sejak semalam membuat perumahan Puri Kartika Baru, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang terendam banjir. Masih banyak warga yang masih terus berupaya untuk dievakuasi dan ada ratusan kepala keluarga yang harus mengungsi. Mari kita bedah analisis permasalahan pada banjir. Fenomena alam yang berubah ataupun tingginya curah hujan juga dapat memicu penyebab terjadinya banjir, serta kondisi geografisnya juga bisa menjadi pengaruh terjadinya bencana banjir. Sedikitnya ada 5 faktor penting, yaitu faktor hujan, faktor kesalahan perencanaan pembangunan alur sungai, faktor tidak adanya retensi daerah aliran sungai atau DAS, faktor pendangkalan sungai, dan faktor kesalahan tata wilayah serta pembangunan sarana dan prasarana. Penyebab banjir yang terjadi juga dapat karena masyarakat yang kurang menyadari betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan sekitar, mulai dari kebiasaan masyarakat yang membuang sampah ke sungai, sehingga banyak sampah yang terdapat di sungai, ditambah lagi dengan sistem drainase yang kurang baik dalam menyerap air sehingga menimbulkan genangan dan menimbulkan banjir. Lalu ada kurangnya daya serap pohon di sepanjang aliran sungai. Melihat kebiasaan masyarakat yang membuang sampah ke sungai, maka hal tersebut tentunya dapat menyebabkan pendangkalan, sehingga otomatis hal tersebut sangat berpengaruh terhadap timbulnya banjir di suatu wilayah. Proses terjadinya banjir bisa kapan saja dan di daerah mana saja, seperti di pemukiman padat penduduk, pemukiman desa, pemukiman kota, hutan, pegunungan, kebun, sawah, dan lain sebagainya. Air hujan yang jatuh ke tanah akan mengalami proses infiltrasi, yang mana air hujan diserap kembali oleh tanah hingga menjadi air tanah. Namun, jika jumlah air hujan yang didapatkan oleh tanah jumlahnya berlebihan, tentu saja sebagiannya tidak akan mampu terserap dengan baik oleh tanah. Hal tersebut akan membuat terjadi peristiwa genangan air. Jika genangan air semakin lama semakin besar, tentu saja akan membuat terjadinya genangan air yang kian membesar. Air yang tergenang akan bergerak ke tempat yang rendah sesuai dengan sifat air, sehingga daerah yang lebih rendah akan banyak digenangi air. Air yang tergenang akan memasuki saluran-saluran air yang kecil hingga masuk ke sungai kembali. Namun, jika jumlah genangan air yang sangat besar dan berlebihan yang tidak sesuai dengan kapasitas, membuat terjadi kondisi meluapnya air hingga membuat terjadinya peristiwa banjir. Setelah kita mengetahui permasalahan pada banjir seperti faktor penyebab banjir, mengapa banjir dapat terjadi, kita akan masuk ke analisis dampak terjadinya banjir. Yang pertama, dampak kesehatan. Bencana banjir dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia,
Bakteri, lumpur, hingga air limbah ditemukan ikut tercampur dalam banjir. Bakteri-bakteri yang ikut hanyut bersama air ini dapat membahayakan kesehatan manusia. Selain itu, kekhawatiran lain juga datang dari air minum. Air minum yang berada di daerah bencana banjir berpotensi terkontaminasi. Jika sampai mengonsumsi air minum yang terkontaminasi ini akan meningkatkan risiko buruk pada tubuh. Perekonomian suatu daerah akan terganggu karena banjir merendam sektor penting perekonomian, baik itu pertanian, industri, bahkan transportasi. Banjir yang terjadi akan merusak apa saja yang ditemui, terutama area persawahan atau pertanian yang sedang memasuki masa panen. Banjir di daerah persawahan tentu akan menyebabkan gagal panen. Jika bencana banjir datang, maka akan ada banyak jalanan yang lumpuh dan tidak bisa dilewati oleh semua jenis kendaraan, baik itu motor, mobil, dan kendaraan besar. Hal ini tidak lain karena adanya genangan air yang cukup tinggi. Kegiatan bekerja, sekolah, dan aktivitas sehari-hari yang lain akan terhenti karena musibah banjir. Bencana banjir mengakibatkan semua orang tidak dapat melakukan kegiatannya sehari-hari. Sekarang kita masuk ke bagian mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Berikut langkah antisipasi yang dapat dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana banjir. Ayo bersama-sama cegah banjir, sayangi lingkungan, dan pedulilah pada sekitar.